Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji, puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikut setia beliau yang setia sampai saat ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang beruntung mendapatkan syafaat beliau dan diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pada Ketua DKM Mushola Al-Falah Perum BCA 2 beserta jajarannya, yang terhormat aparatur pemerintah, Ketua RT beserta jajarannya, Bapak-bapak semuanya yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak semuanya. Baiklah, alhamdulillah wa syukurillah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara pengajian rutin mingguan yang mana dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Fattah, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita doakan bersama-sama, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan beliau kesehatan, amin, keselamatan, panjang umur, keberkahan rezeki, keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, dan semoga kelak keturunan beliau menjadi keturunan yang soleh dan solehah, amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang mendoakan mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, kesehatan, keselamatan, umur panjang, serta keberkahan rezeki, sehat, dan mudah-mudahan keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai. Kepada Ustadz Abdul Fattah, waktu dan tempat kami persilahkan. Shollu ala Muhammad. Ini harusnya yang ngisi acara ini beliau ya. Ini masih di MC ya. Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tadi sudah disampaikan sama Al-Mukarram Bapak MC ya, sudah disampaikan semua. Kita dianjurkan untuk selalu memanjatkan rasa syukur, sudah segala bentuk hormat dari Bapak MC sekaligus wakil ketua DKM juga kepada kita semua. Saya rasa tidak perlu saya ulang lagi. Jadi saya akan langsung saja memulai acara pada malam hari ini biar waktunya tidak terlalu lama. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa memulai lagi acara yang sudah pernah kita laksanakan sebelumnya, tapi karena kesibukan kita terutama dalam program pembangunan musola agak sedikit terganggu juga. Waktu itu banyak warga yang sakit jadi terganggu. Alhamdulillah sekarang insya Allah sudah tidak ada lagi yang positif, mudah-mudahan akan selalu sehat, amin amin ya rabbal alamin. Untuk kegiatan malam hari ini sama, yaitu
pembacaan tahlil dengan kajian fikih sederhana ya. Kalau dulu kajiannya dulu, saya sekarang ubah, sekarang tahlil dulu. Jadi habis tahlil baru nanti saya sedikit flashback lagi, mengingatkan kembali. Saya tidak mengajari, saya hanya sedikit mengingatkan ilmu yang pernah bapak-bapak dapatkan dahulu. Insya Allah sebagian besar sudah paham, tapi tidak ada salahnya jika ilmu itu kita ulangi agar kita semakin yakin, agar kita semakin paham begitu. Karena semua perbuatan kita harus memiliki landasan ilmu, jadi harus tahu ilmunya apa, tidak sekedar ikut-ikutan saja begitu ya. Sekarang kita pembacaan tahlil, silakan tahlilnya dibuka. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan wasilah tahlil yang sudah kita baca, Allah menurunkan berkahnya kepada kita semua, khususnya warga BCA 2. Allah senantiasa memberikan kita kesehatan lahir batin, memberikan kita panjang umur fi ta'atillah, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan mengulas lagi. Jadi dulu saya sudah membacakan ini. Jadi kajian fikih dulu saya lanjutkan. Ya silakan, kalau memang ada jamuannya dikeluarkan aja. Dulu saya selalu lanjutkan. Jadi kadang ada yang dapat, ada yang enggak. Karena acara ini adalah acara gang, jadi saya lebih khususkan buat teman-teman gang untuk bisa hadir. Kalau untuk teman-teman yang lain monggo hukumnya, tapi kalau untuk teman-teman gang saya harap bisa hadir gitu. Insya Allah cuma kebagian 2 bulan sekali, insya Allah nggak bosan lah begitu ya. Saya akan mengulas sedikit tentang wudhu, karena syarat sebuah ibadah itu dikatakan sah itu syaratnya ada 3, yaitu terpenuhi syaratnya, kemudian terpenuhi rukunnya, dan tidak ada hal yang membatalkan ibadah tersebut. Contohnya sholat, karena sholat adalah yang paling sering kita lakukan. Selain itu sholat juga merupakan amal ibadah yang pertama dihisab kelak di yaumil akhir. Inna awwalu ma yuhasabun nas bih min a'malihim yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya amal ibadah yang akan pertama dihisab dari manusia pada hari kiamat nanti adalah sholat. Jika sholatnya baik, insya Allah semuanya baik. Tapi kalau sholatnya nggak baik, banyak berantakan, sholatnya tidak sesuai tuntunan sunnah dan Quran, maka rusaklah semua amal. Jadi sebagai syarat agar kita bisa melakukan sholat dengan benar, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Saya sering menjumpai beberapa orang yang ketika wudhu, khususnya saat membasuh kedua tangan, itu tidak sampai ke siku. Padahal itu hukumnya adalah wajib, fardu ain, dan tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Karena itu sudah termaktub dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 6. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka kalian semua, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan sampai dengan siku. Ya, biasanya ulama-ulama kita mengajarkan bahkan dilebihkan.
Tujuannya adalah untuk menjaga kehati-hatian agar tidak ngepas. Kalau cuma ngepas sampai siku saja takutnya ada, karena kan harus ini harus muter ini semuanya. Kalau cuma sampai siku takutnya kurang, jadinya dilebihkan. Ya, kalau ulama-ulama kita biasanya mengajarkan untuk dilebihkan. Jadi saat membasuh kedua tangan itu harus sampai siku. Kalau tidak sampai siku, airnya tidak mengalir sampai siku, maka wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholat sebanyak apapun yang kita kerjakan, maka sholatnya juga tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, hampir mustahil untuk diterima, karena sah aja tidak, apalagi diterima. Jadi saya akan mengulang tentang fardunya wudhu. Yang sudah paham tidak apa-apa, insya Allah tetap ada manfaatnya. Kam furudul wudhu, ada berapa fardunya wudhu atau rukunnya wudhu? Jawab, furudul wudhu sittatun. Fardunya wudhu itu ada 6. Tadi ketika di Al-Quran cuma disebutkan membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap sebagian rambut kepala, dan membasuh kaki. Itu ada 4. Itu kalau di Al-Quran. Tapi ketika para ulama mengambil suatu hukum, itu banyak sekali rujukannya. Ada Al-Quran, kemudian ada hadis-hadis pendukung yang jumlahnya bukan hanya 1, tapi ratusan bahkan ribuan. Sehingga kemudian dihasilkan sebuah rumusan yang ada di kitab ini, yaitu bahwa fardunya wudhu atau rukunnya wudhu itu ada 6. Apa saja? Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Seperti kita ketahui, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya suatu perbuatan, sahnya suatu amal itu tergantung dengan niatnya. Itu ada di hadis Arba'in Nawawi. Jadi yang pertama niat. Jadi niat itu hukumnya adalah wajib, harus. Atsani ghuslul wajhi. Rukun yang kedua yaitu membasuh muka atau membasuh wajah. Nah, dari mana? Kalau atas itu batasannya nih, dari tumbuhnya rambut sampai dengan bawah ini apa namanya? Janggut ya. Janggut apa? Kalau ini jenggot ya, ini janggut. Apa sih bahasa ininya apa? Bahasa Indonesianya apa? Dagu ya, maaf. Bahasa maaf apa? Orang Jawa soalnya. Ya, itu. Ini batasannya dari sini sampai sini. Kemudian kanan kiri itu dari telinga. Ini harus basah semua. Harus airnya mengalir. Jadi tidak cuma ditempelkan saja airnya, tapi harus mengalir. Jadi nanti di sini tuh ada 2 bahasa, yaitu ghusl dan mashu. Kalau ghusl itu artinya membasuh. Yang namanya membasuh itu harus ada aliran air. Tetapi kalau mashu atau mengusap itu yang penting ditempelkan saja, ditempelin saja. Jadi nanti kalau untuk muka, tangan, kaki itu harus ghusl. Artinya air itu harus mengalir. Tapi kalau untuk rambut itu mashu. Artinya tidak harus sampai basah kudus, enggak gitu. Yang penting ditempelin saja sudah cukup begitu ya. Yang kedua tadi adalah ghuslul wajhi, yaitu membasuh muka. At-talitu ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Rukunnya wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga siku. Nah, ini mohon menjadi perhatian bapak-bapak semua. Misalnya selama ini ada yang kurang hati-hati, diperbaiki lagi wudhunya. Ar-rabi'u mashu ba'dir rasi. Mashu ba'dir rasi, yaitu mengusap sebagian rambut kepala, sebagian ya. Artinya misalnya air ditempelin sini aja boleh, nggak apa-apa. Tapi harus rambut kepala. Misalnya kayak Pak Edi ini rambutnya kan panjang, itu nggak boleh ujungnya doang, nggak boleh ya. Harus yang kena kulitnya kepala begitu. Boleh misalnya sini udah rapi gitu, belakang boleh begitu ya. Intinya mengusap sebagian rambut kepala. 3 helai sudah cukup begitu. Itu bahasanya adalah mashu, artinya ditempel saja cukup begitu.
ya, tidak harus airnya mengalir. Beda dengan tadi, ketika membasuh muka dan kedua tangan maka airnya harus mengalir. Tapi kalau ketika mengusap sebagian rambut kepala cukup diusapkan saja. Al-khamisu ghuslur rijlaini. Rukun yang kelima yaitu membasuh kedua kaki ma'al ka'bain. Nah, ini juga perlu perhatian, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Untuk kehati-hatian harus kita bisa nambah di atas mata kaki. Jadi jangan pas di mata kakinya saja ya. Dibasuh. Sunnahnya diusap-usap, takutnya di antara jari-jarinya takutnya nggak masuk air, jadi diusap-usap gitu ya. Utamanya ketika sebelumnya tidak basah. Kalau sebelumnya udah basah, misalnya habis mandi, mungkin kita cuma alirin air sudah bisa, karena awalnya sudah basah duluan. Tapi kalau sebelumnya kok kering, maka harus diusap-usap. As-sadisu at-tartibu. Rukun yang keenam adalah tertib. Tertib adalah berurutan. Jadi dari tadi yang pertama niat, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian rambut kepala, kemudian membasuh kaki. Itu harus berurutan, tidak boleh dibolak-balik, begitu ya. Tidak boleh dibolak-balik. Ya, artinya harus muka dulu baru tangan, tidak boleh tangan dulu baru kepala. Kalau dibalik maka wudunya tidak sah, begitu ya. Itu adalah rukun-rukunnya wudu. Nah, ini yang sering jadi jadi masalah di lingkungan kita. Kita selain wudunya tadi, rukunnya itu terpenuhi, kita juga memastikan tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi air itu sampai ke kulit. Ya, misalnya kayak cat yang dasarnya itu minyak, biasanya itu enggak tembus ya. Tip X juga, kemudian apalagi ini yang sering nih, Hansaplast. Nah, itu ada lapisan perekat ya. Nah, itu tuh fungsinya kedap air. Jadi kalau itu masih dipakai, maka wudunya tidak sah. Ya, jadi kalau luka dikit nggak apa-apa lah, insya Allah nggak apa-apa. Kalau lukanya ini mungkin ya beda kasus gitu. Tapi kalau lukanya sedikit, kalau saya alhamdulillah ketika ada kenapa-napa, misalnya kena luka sedikit tangan atau kaki, biar darah itu cepat berhenti, kita naikkan ke atas gitu. Jadi aliran darahnya cepat berhenti. Kalau udah berhenti kan ibaratnya nggak ditutupi nggak apa-apa. Tapi kalau mecur terus baru ditutupi. Dan itu pun ketika udah sembuh ya harus segera dilepas Hansaplastnya, kemudian bekas-bekas lemnya itu harus dibuang ya. Jangan sampai itu menghambat air mengalir ke kulit yang harus dibasuh ketika wudu. Itu yang perlu diperhatikan, itu yang sering terjadi di sekitar kita. Selanjutnya maniyatul wudu. Apa itu atau bagaimana niatnya wudu? Dia nawaitu raf'il hadatil asghar. Cukup nawaitu, bisa tambahi nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghar fardhulillahi ta'ala. Tapi itu wajibnya ya. Itu Arabnya. Yang paling penting adalah pengucapan di dalam hati. Ya, yang orang Sunda pakai bahasa Sunda nggak masalah, yang orang Jawa pakai bahasa Jawa nggak masalah, yang bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia nggak masalah, yang Inggris pakai bahasa Inggris nggak masalah, terserah. Pakai bahasa juga nggak masalah, yang penting paham artinya. Jangan sampai kita nawaitul wudu ali rafil hadatil asghari tapi kita nggak tahu itu artinya apa. Jangan. Yang penting kita tahu. Nawaitu, saya niat. Nawaitul wudu'a, saya niat wudu li raf'il hadatil asghar, untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Itu sudah cukup ya. Artinya ketika pertama kita membasuh muka, maka saat itu juga dalam hati kita berucap saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Sudah cukup. Pas pertama, pokoknya basuhan pertama kita niat gitu.
Kemudian saya tambah lagi sedikit, mal hadatul asghar. Apa itu hadas kecil? Huwa kullu ma yubtilul wudu. Yang disebut dengan hadas kecil adalah segala sesuatu yang bisa membatalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu? Di sini disebutkan ada 5. Yang pertama, al-awwalu khuruju syai'in min ahadis sabilain. Keluarnya sesuatu dari kedua jalan depan dan belakang, dari kemaluan depan dan belakang. Apapun yang keluar maka itu membatalkan wudu. Bentuk angin, bentuk cair, bentuk padat, apapun yang keluar dari baik jalan depan atau belakang maka itu membatalkan wudu. Ya. Akan zawalul aqli. Yang kedua adalah hilangnya akal. Bisa karena tidur, bisa karena pingsan, bisa karena gila sebentar, itu juga membatalkan wudu. Akal itu an-naum. Yang ketiga adalah tidur. Jadi zawalul aqli juga bisa disebutkan ke tidur. Ar-rabi'u lamsul mar'atil ajnabiyah. Yang keempat yaitu memegang perempuan lain atau perempuan ajnabi, ya. Tapi yang sudah balik. Misalnya kayak saya tadi salim sama putrinya Pak Maksi, mana? Udah pulang ya? Ya, itu nggak apa-apa karena beliau belum punya belum akil balik begitu. Tapi kalau udah umur 9 tahun, udah mainan TikTok gitu, itu udah biasanya udah termasuk udah akil balik itu biasanya. Maka itu batal. Wanita lain ya, wanita lain. Kalau anak sendiri nggak apa-apa, ibu sendiri nggak apa-apa. Nah, kalau istri, ini biasanya yang banyak dipertanyakan. Istri bagaimana? Menurut pendapatnya Imam Syafi'i, istri itu adalah wanita lain ya. Meskipun sudah kita nikahi, tetapi statusnya dia adalah perempuan atau wanita ajnabi, perempuan lain. Buktinya apa? Yaitu boleh dinikahi. Karena kalau itu bukan wanita ajnabi, maka tidak boleh dinikahi. Kayak mahram kita, adik kita, kemudian ibu kita, bibi kita, itu namanya mahram kita. Itu tidak boleh kita nikahi, makanya kita bersentuhan pun tidak batal. Tapi kalau wanita lain bersentuhan maka batal. Karena istri itu adalah termasuk wanita yang ketika kita sentuh adalah batal, makanya boleh dinikahi begitu. Jadi meskipun sudah menikah tetap batal. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Ada yang sempat menanyakan ke saya, ada hadisnya bahwa suatu ketika Rasulullah mau sholat, kemudian Siti Aisyah salim begitu. Nah, ketika kita memahami hadis itu tidak bisa secara tekstual saja. Kita harus tahu persis kondisi saat itu seperti apa. Apakah saat itu Rasulullah salimnya itu menggunakan sorban, sehingga antara kulitnya Rasulullah dengan kulitnya Siti Aisyah tidak bersentuhan? Nah, itu kan kita tidak pernah tahu, ya kan? Yang tahu siapa? Ya para ulama itu. Dengan menggabungkan beberapa hadis, kemudian ditemukanlah sebuah kesimpulan bahwa yang namanya perempuan, yang namanya istri itu membatalkan wudu, begitu ya. Memang ada pendapat ulama lain yang tidak batal begitu. Tapi karena saya sedang membawakan fikih tentang Imam Syafi'i, maka saya sebutkan, dan termasuk saya pun pakai yang ini, bahwa ketika saya bersentuhan dengan istri maka batal. Biasanya saya kalau masih punya wudu, kayak mau sholat, kalau sholat sih jarang sih. Biasanya kalau mau kerja, saya kalau udah punya wudu, kan biasanya istri salim. Ya saya pakai sorban atau pakai sarung atau pakai apa, terserah. Yang penting nggak kena kulitnya istri. Tujuannya biar wudunya tidak batal. Karena membaca Al-Quran dalam kondisi sholat, atau di luar sholat tapi kok kondisinya wudu, dengan tidak wudu itu pahalanya beda-beda. Paling tinggi membaca Quran di dalam sholat, itu paling tinggi.
Di bawahnya adalah membaca Quran dalam kondisi berwudu, artinya kita belum batal, itu pahalanya juga masih tinggi. Yang paling rendah adalah membaca Al-Quran tapi kita sedang tidak berwudu atau sudah batal. Boleh dapat pahala, tapi itu tingkatannya paling rendah ya. Itu jadi kalau saya ulang lagi bahwa istri itu termasuk mar'atul ajnabiyah atau wanita lain yang bisa menyebabkan batalnya wudu ketika bersentuhan secara langsung atau tidak ada pembatasnya. Yang kelima yang membatalkan wudu adalah lamsul qubuli awid duburi bibatnil kaffi, yaitu menyentuh alat kelamin bagian depan atau bagian belakang dengan telapak tangan bagian depan ini ya, artinya menyentuh kemaluan baik depan atau belakang dengan telapak tangan dan secara langsung, artinya tidak ada yang menutupi, itu maka membatalkan wudu baik milik kita ataupun milik orang lain. Misalnya kita udah wudu memandikan anak kita atau nyebokin anak kita, nah kan kalau nyentuh maka wudunya batal, begitu ya. Itu adalah 5 hal yang membatalkan wudu. Mungkin itu saja untuk kajian fikih pada malam hari ini. Untuk kalau ada pertanyaan, saya sementara batasi dulu untuk sekitar yang tadi saya sebutkan. Silahkan boleh di ini. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau tidak bisa, nanti biar jadi PR saya ya. Bapak-bapak, saya harap ini tadi yang sudah saya sampaikan bisa dipahami. Kalau memang belum paham, silahkan ditanyakan. Kenapa? Ini penting sekali. Jangan sampai kita sholat selama ini, jangan sampai kita sholat sebanyak ini karena kita nggak pakai ilmu, sholatnya tidak diterima, sholatnya tidak sah, begitu. Jadi kita harus benar-benar melakukan apapun harus ada ilmunya, gitu. Jadi tidak asal-asalan saja, tapi harus tahu ilmunya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan sambil dinikmati. Ini sedekah dari Gang Pandawa. Terima kasih bapak-bapak Pandawa khususnya yang sudah bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan, Pak. Ya satu aja sih. Bagaimana hukumnya kalau kita itu posisi lagi wudu, tapi kita itu ya maaf telanjang, Pak. Itu hukumnya bagaimana? Ya walaupun nggak telanjang, seenggaknya kita pakai celana pendek tapi di atas lutut lah. Ya walaupun itu posisi nggak dilihat sama orang lain, itu hukumnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau telanjangnya di dalam kamar mandi ya nggak apa-apa, cuma makruh saja. Secara sah, cuma hukumnya makruh. Yang penting nggak telanjang di luar loh ya. Kalau telanjang di luar bahaya itu kan. Iya, kalau di kamar mandi ya wajar. Ya sama aja kayak gini, mandi wajib, ya kan? Mandi wajib kan sifatnya sama kayak wudu, ya kan? Bapak-bapak kalau mandi pakai sarung baju apa telanjang? Nah, itu kan sama aja begitu. Sama aja. Secara sah, cuma makruh saja gitu. Makruh saja. Jadi sahnya sah gitu. Ya lebih baik biasanya saya pakai handuk sih. Pakai handuk yang penting pusar sama lututnya tertutup. Begitu. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini Pak Fatah, beda dari enggak tentang wudu, tapi tentang muhrim. Pernah ada yang tanya sama saya, tuh gini, bagaimana Pak Untung? Pertama gini, kan kita boleh menikahi yang bukan muhrim gitu kan? Nah, sejak kapan setelah Nabi Adam gitu kan? Kalau setahu saya jawab setelah Qabil dan Qabil kan, makanya peristiwa pembunuhan itu kan. Jadi kalau itu kan sama-sama anak ya, setahu saya zaman itu masih bisa boleh
antara satu muhrim, tapi entah apa dari periode Nabi siapalah yang boleh udah peraturannya di luar muhrim kayak gitu, maksudnya yang boleh dinikahin gitu. Pernah ada gitu. Terima kasih Pak Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang paling jelas itu syariatnya Nabi Muhammad. Ya, itu syariatnya Nabi Muhammad. Udah, jadi mulai apa yang jadi kita itu ngikutinya syariat Nabi Muhammad. Memang mungkin kita akan mengikuti sebagian syariatnya Nabi lain begitu ya. Nabi Ibrahim contohnya tentang khitan gitu. Tapi ya karena itu kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad. Tapi ada syariat dari Nabi dulu yang kemudian tidak dilanjutkan oleh Nabi Muhammad gitu. Jadi sejak kapan? Ya sejak adanya Islam gitu. Jadi sejak Nabi Muhammad. Artinya sebelum itu tidak ada hukum itu. Tidak ada hukum itu gitu. Detailnya saya belum pernah mendengar sejak Nabi siapa begitu ya, sejak Nabi siapa. Tapi karena kita itu adalah umatnya Nabi Muhammad, maka kita hanya mengikuti syariatnya Nabi Muhammad begitu. Bisa jadi zaman sebelum Nabi Muhammad tidak ada istilah muhrim, tidak ada istilah ajnabi gitu kan, bebas begitu. Artinya siapa aja, kakak sama adik boleh. Dan itu ya itu zaman dulu gitu, artinya memang itu syariatnya dulu gitu. Tapi begitu Nabi Muhammad kemudian dibatas-batasi begitu. Contohnya kayak poligami itu kan syariat dari zaman dulu begitu kan. Kemudian begitu zamannya Nabi Muhammad boleh poligami tapi dibatasi 4 doang begitu kan. Itu. Jadi kita hanya fokus sama syariatnya Nabi Muhammad saja begitu. Kalau detailnya saya belum pernah mendengarkan sejak zaman Nabi siapakah begitu. Iya. Sama sedikit ya, ini sering menjadi kasus temuan saya di sekitar kita. Salah satu syarat tadi kan saya sebutkan bahwa ibadah itu akan sah harus ada 3 syaratnya terpenuhi, rukunnya juga terpenuhi, sama satu lagi tidak ada hal yang membatalkan ibadah tersebut begitu kan. Contohnya sholat, kita berbicara sholat dulu. Sholat syaratnya apa aja? Contohnya harus menghadap ke kiblat, kemudian harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, tempatnya harus suci begitu kan. Itu adalah syarat begitu. Kemudian sudah masuk waktu begitu kan. Kemudian tertutupnya aurat begitu, itu syarat. Rukunnya apa saja? Niat, baca Al-Fatihah, ruku, kemudian i'tidal, sujud 2 kali sujud, duduk di antara kedua sujud gitu kan. Kemudian tasyahud akhir, baca sholawat di tasyahud akhir, itu adalah rukun. Kemudian yang membatalkan apa saja? Berbicara itu membatalkan, kemudian kentut atau segala hal yang membatalkan wudhu. Nah, artinya semua itu harus terpenuhi. Nah, yang sering jadi kasus itu biasanya ada orang-orang yang pakaiannya itu terlalu mini, terutama laki-laki ya. Biasanya ketika sujud itu kelihatan belakangnya. Makanya usahakan, kalau biasanya ini kasusnya ada di ini perusahaan-perusahaan. Kan biasanya kalau seragam PT ngepas doang gitu kan. Nah, kalau nggak pakai kaos dalam, pas sujud kok kelihatan, maka otomatis sholatnya tidak sah gitu ya. Jadi ataupun bukan di PT, misalnya yang pakai kaos misalnya kayak Taeko ini ya, pastikan pas sujud itu tidak kelihatan. Karena apa? Auratnya laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Nah, pusar itu bukan bagian depan doang, maka melingkar sini semuanya. Nah, kan nggak mungkin orang pakai, mohon maaf, celana dalam di atas ini kan, jarang lah gitu kan. Otomatis ketika kelihatan celana dalamnya, otomatis itu bagian belakang yang masih satu lingkaran dengan pusar itu juga kelihatan. Itu auratnya tersingkap, otomatis membatalkan sholat begitu.
Itu. Kemudian lagi satu lagi. Nah, ini buat apa hazanah aja. Nanti insya Allah mudah-mudahan ada materinya. Ini tentang makmum ya. Jadi makmum itu terbagi dua. Namanya makmum muwafiq dan makmum masbuk. Makmum muwafiq adalah makmum yang menjumpai waktu untuk cukup membaca Al-Fatihah. Itu namanya makmum muwafiq. Misalnya saya udah sholat nih, Pak Santo baru datang. Tapi pas Pak Santo Allahu Akbar, saya masih Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan kira-kira masih panjang kan? Nah, maka Pak Santo ini kategorinya makmum muwafiq karena masih menjumpai waktu untuk cukup membaca surat Al-Fatihah. Kan nanti saya baca Al-Fatihah, baca suratan, kan artinya masih panjang. Nah, kalau makmum masbuk adalah makmum yang tidak menjumpai waktu untuk tidak menjumpai tidak memiliki waktu untuk membaca Al-Fatihah. Misalnya Pak Santo datang, kok saya udah ilahin nas min syarril waswasil khannas. Pak Santo baru Allahu Akbar alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kan cuma sebentar doang ya kan? Nah, itu berarti Pak Santo masuknya kategori makmum masbuk ya. Yang penting dipahami dulu bahwa ada dua tipe makmum, makmum muwafiq dan makmum masbuk. Jadi kita harus bisa ngira-ngira ini kira-kira terutama di sholat-sholat yang sir kayak duhur asar. Kita harus pahami ini imam tuh biasanya bacanya cepet atau bacanya pelan. Nah, itu harus pahami. Nah, tapi kalau yang sholat-sholat subuh, maghrib, isya yang terdengar kita bisa prediksi kan. Oh, ini kira-kira cukup nih buat baca Al-Fatihah begitu. Maka itu bisa kita mengkategorikan diri kita apakah kita termasuk makmum muwafiq atau makmum masbuk. Khusus untuk makmum muwafiq pas rakaat pertama, tadi saya contohnya Pak Santo datang, saya baru Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Pak Santo harus membaca Al-Fatihah. Ketika Pak Santo kok tidak membaca Al-Fatihah atau Al-Fatihahnya tidak sempurna, maka rakaatnya tidak dianggap. Artinya misalnya itu sholat maghrib, rakaat pertama kok seperti itu, Pak Santo kok Al-Fatihahnya baru iya karena berdua iya kena stain, saya sudah ruku, Pak Santo belum kelar. Nah, maka yang pertama ini Pak Santo nggak dianggap rakaat, jadi harus nambahin satu lagi. Nanti setelah tahiyat terakhir nambah satu rakaat begitu. Intinya makmum muwafiq itu memiliki kewajiban untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Beda dengan makmum masbuk, malah harus menjumpai rukunya imam. Jadi tidak diwajibkan untuk menyelesaikan Fatihah. Contohnya tadi Pak Santo datang, saya sudah alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mungkin Pak Santo kan baru Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Saya baru ruku nih. Nah, Pak Santo harus ikut ruku, nggak boleh ngelarin. Kalau Pak Santo ngelarin sehingga saya bangun dari ruku, maka yang rakaat pertamanya Pak Santo udah hilang, gugur. Itu nggak dihitung. Ya, itu nggak dihitung. Artinya kalau makmum masbuk harus menjumpai rukunya imam. Tapi kalau makmum muwafiq misalnya nggak ngikutin rukunya imam, masih diperbolehkan. Misalnya kasusnya seperti ini. Kita makmum muwafiq misalnya kayak Pak Santo gitu. Kemudian habis saya baca Al-Fatihah, saya bacaan suratannya agak panjang. Misalnya Amma Yatasa kan agak panjang. Nah, begitu Pak Santo ini di tengah-tengah akhir saya membaca suratan pendek, Pak Santo bingung. Tadi saya udah baca Al-Fatihah apa belum ya? Lupa gitu. Karena saking panjangnya suratan saya kan ada jeda mungkin buat ngalamun, buat apa gitu ya. Ini namanya manusia, itu manusiawi. Rasulullah aja pernah lupa apalagi kita gitu. Nah, lupa kan? Akhirnya Pak Santo, jangan-jangan saya, tapi ini nggak diomongan ya, di hati doang. Jangan-jangan saya belum Al-Fatihah. Kemudian Pak Santo langsung Al-Fatihah harus dikelarkan. Karena Pak Santo kategorinya makmum muwafiq ya. Artinya makmum muwafiq apa? Yang tadi punya kesempatan untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Atau misalnya kayak gini. Contoh kasus makmum muwafiq sholat duhur. Baca doa iftitah kan hukumnya sunnah ya. Nah, kemudian baca ta'awudz juga hukumnya sunnah ya kan. Misalnya sholat duhur.
kita nggak tahu nih misalnya imamnya siapa, misalnya Pak Danang atau Pak Eko jadi imam di sini ya. Belum pernah nih misalnya sebelumnya kan nggak tahu nih. Biasanya kalau Pak Eko jadi imam itu suratannya agak panjang lah gitu misalnya gitu kan. Tapi nggak tahu begitu kita sholat Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira sampai selesai, kemudian Al-Fatihah baru sampai Maliki Yaumiddin ternyata Pak Eko ruku, ya kan? Nah, padahal itu sebenarnya kalau tidak membaca doa iftitah hanya Al-Fatihah saja cukup itu sebenarnya. Tapi karena kita membaca doa iftitah maka menjadi tidak cukup. Maka itu harus diselesaikan Al-Fatihahnya. Walaupun nggak ikut rukuknya imam yang pertama. Jadi nanti ketinggalan nggak masalah. Ketinggalan nggak masalah. Bisa dipahami nggak? Kayaknya agak susah ya. Ulang ya. Jadi gini, pokoknya ada dua jenis makmum, yaitu makmum muwafiq dan makmum masbuk. Patokannya makmum muwafiq adalah makmum yang bisa membaca Al-Fatihah sampai selesai. Artinya dia memiliki waktu untuk membaca Al-Fatihah sampai selesai, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai walad dolin. Siapa yang bisa ngukur kita? Untuk membaca Al-Fatihah itu butuh berapa detik kan kita yang bisa ngukur. Ya artinya bacaan yang standar, bukan bacaan yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini lama banget gitu kan. Tapi yang kita biasa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan standar kan? Itu bacaan yang kita baca seperti itu. Artinya bukan bacaan murotal yang panjang banget gitu, bukan, tapi bacaan standar. Kalau kita kok yakin bahwa itu cukup untuk membaca Al-Fatihah, maka kita kategori sebagai makmum muwafiq. Syaratnya makmum muwafiq, dia harus menyelesaikan Al-Fatihahnya. Itu untuk makmum muwafiq. Nah, yang kedua adalah makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan membaca Al-Fatihah. Maka dia akan terhitung rokaatnya dengan imam apabila dia ngikutin rukunya imam. Jadi misalnya tadi saya lagi sholat, udah alladzi yaswisu fi sudurinas Pak Santo datang, kemudian Pak Santo baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ke ruku, Pak Santo harus langsung ikut ruku, nggak boleh menyelesaikan Al-Fatihahnya, harus ngikutin rukunya imam begitu. Jadi patokannya kalau makmum muwafiq adalah Al-Fatihahnya harus kelar, kalau makmum masbuk harus ikut rukunya imam gitu. Itu untuk makmum. Itu tambahan sedikit, itu kasus yang paling sering. Biasanya orang ngerasanya aku selesaikan Al-Fatihahnya, ntar tahu-tahu imam sudah bangun dari ruku baru dia sujud sendiri. Itu udah nggak kehitung, itu sholatnya nggak sah malah seperti itu begitu. Jadi begitu datang langsung ikut ruku saja begitu ya. Itu untuk makmum muwafiq dan makmum masbuk. Mungkin ada pertanyaan atau belum jelas, silahkan monggo. Yang sekitarnya itu ya. Iya, maaf. Mungkin ini biar nggak memotong waktu lama, terakhir mungkin ya. Satu gini Pak Fatah. Ya satu, ya mana gini. Walaupun saya makmum, tapi kadang udah tahu pakaian imamnya itu dipetel lah kadang gitu. Udah tahu pakainya jengkis gitu kan. Jadi imam. Saya udah tahu pas di belakang, aduh kelihatan gitu kan. Tapi ya saya sih mau tak mau lah, walau alam lah. Masa ya nggak ikut makmum kan, udah beda itu. Itu gimana tanggapan Pak Fatah ya? Walaupun saya dia ikut makmum juga gitu, kelihatan ya tadi belakangnya. Terus yang kedua gini, saya kan nafasnya pendek. Pak Fatah mungkin pernah mencobai belum? Kadang makanya saya pengennya tuh mending rokaat kalau yang bahasanya nggak sir ya, maghrib, isya, subuh itu, mending Fatihahnya sedang, tapi dibuat sedang semua. Jangan kadang pas rokaat pertama kedua bahasa Fatihahnya pelan. Pas ketika udah sir, rokaat ketiga, ada malam saya udah kejar, kadang udah sirotol lagi dengan tangan laihim sini udah, bener-bener kadang ada yang cepet banget gitu loh. Jadi tahu nih pasnya gimana gitu kan. Mending gitu, kalau udah tahu kapasitas dia seperti apa kan, jadi kita, aduh makmum kayak gini gimana gitu lah gitu. Walaupun ya pada kita walau alam, tapi ya tanggapan gimana gitu loh. Ada yang bener-bener saya udah dibuat cepet nih, tapi
baru siratal ladzina an'amta 'alaihim mau ghairil maghdubi itu kayaknya daripada ntar udah ruku udah berdiri kan gimana gitu kan. Tanggapan Pak Fatah. Udah sekian, terima kasih. Yang pertama dulu ya. Misalnya kita sudah tahu bahwa si imam itu batal. Entah batalnya karena apa gitu kan. Bacaannya terlalu berantakan. Kalau bacanya berantakannya masih bisa ditoleransi, nggak apa-apa. Tapi kalau udah terlalu berantakan, contohnya misalnya siratal ladzina an'amta, itu kan ada hamzah, kemudian ada ain. An'amta, ya kan? Nah, kalau kok kemudian itu dibaca hamzah semua, an'amta, itu kan sama aja. Nah itu kan udah merusak mana? Maka itu sholatnya tidak sah. Kalau yang kayak gitu bagaimana? Atau contohnya tadi tersingkap auratnya, atau mungkin kita tahu di telapak kakinya ada ini ya tai cicak, nah itu kan najis ya kan. Nah, atau mungkin ada cat gitu, artinya ini jangan-jangan tadi wudhu catnya belum ada nih gitu kan. Nah, maka kita mufarroqoh, kalau udah tahu ya udah pasti tahu bahwa dia kok tidak sah menurut kita, ya kita mufarroqoh. Iya, mufarroqoh artinya berpisah. Mungkin nanti ada pertanyaan lagi, tapi khawatirnya nanti malah jadi polemik atau jadi omongan yang nggak enak. Ya sudah, kita mufarroqoh, kita niat kita memisahkan diri dari imam, tapi gerakannya sama, itu boleh. Enggak, kita udah mufarroqoh. Misalnya nih saya sama Pak Untung nih, saya mau sama Pak Untung. Nah, di rakaat kedua saya ngelihat pas saya bangun kok kakinya Pak Untung saya ngelihat banget itu tuh masih ada cat atau masih ada kotoran cicak misalnya. Itu kan najis. Lah otomatis kan berarti sholatnya Pak Untung nggak sah. Ya kan? Sholatnya Pak Untung nggak sah. Kalau kita kok tetap ikut makmum, ya kita sama-sama nggak sah. Makanya kita mufarroqoh, ya udah niat aja. Saya di hati ya, saya niat mufarroqoh atau berpisah dari imam. Artinya iya, betul, dengan seketika. Iya. Betul. Iya, betul. Langsung aja di hati, intinya saya udah mufarroqoh, udah lepas meskipun gerakannya masih sama nggak apa-apa. Begitu. Ini sama, kasusnya sama, mufarroqoh, iya. Nah, apalagi kalau kemudian itu udah jadi hal biasa, jangan-jangan dia nggak tahu ilmunya begitu. Ya, betul, itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tanggapan saya? Bagaimana tanggapan saya? Saya justru balik bertanya. Saya kira-kira sholatnya kecepatan apa terlalu lama? Masih cukup ya, masih cukup. Soalnya gini, itu juga jadi keluhan saya. Sholat di satu masjid, nggak perlu saya sebutkan gitu. Buat saya itu beliau itu Fatihah pasir terlalu cepat. Buat saya masih terlalu cepat gitu. Jangan-jangan bisa jadi banyak juga yang merasakan seperti itu gitu. Nah itu kan jadi mengganggu ini. Jadi ya artinya tidak boleh terlalu lama, juga tidak boleh terlalu cepat gitu. Tapi kalau memang dirasa terlalu cepat, nggak masalah, saya diingatkan aja. Misalnya Ustadz Muklis deh, yang Ustadz Muklis kok terlalu cepat gitu, nggak apa-apa, sampaikan aja. Ustadz maaf, Al-Fatihahnya kalau lagi share terlalu cepat nih gitu. Misalnya nggak apa-apa ya Ustadz ya. Nah, gitu. Ya. Nah, makanya ini Pak Untung. Makanya ini, kadang kita itu suka nggak enakan, ya. Padahal tetap, misalnya kita yakin di situ ada 3 orang. Misalnya contoh kasus di kerjaan gitu. Ada 3 orang dan kita yakin. Ini bukan sombong ya, Kita yakin bahwa dari 3 orang ini yang bacaannya paling pas, paling ya tahu ilmunya itu saya. Kita nggak usah merendah, monggo, nggak usah, maju aja nggak apa-apa, ya. Karena apa? Kata-kata monggo itu tidak ada hukumnya, Sementara untuk menjadi imam harus yang memiliki kapasitas, harus memiliki kualitas. Jadi harus berani gitu. Itu tidak termasuk sombong atau apa, tidak begitu.
Kalau memang kita layak itu, kalau memang nanti diobrolin ya silakan diobrolin dengan cara yang baik begitu. Artinya tidak boleh terlalu sungkan begitu kan. Nggak enak aku di sini kan terakhiran gitu kan, maksudnya aku kan baru datang nih, saya kan junior nih gitu kan. Misalnya nanti ada orang gitu kan dan ngerasa kok ada yang salah dari saya, nggak masalah, silakan saja begitu. Silakan tegur saja kalau memang itu salah ya. Kalau memang itu salah, nanti kita bicarakan baik-baik begitu. Intinya semuanya bisa dibicarakan begitu. Jadi jangan ngerasa sungkan gitu, malah nanti kita kebagian dosa. Kalau kemudian yang maju adalah orang yang pede doang, tapi ilmunya nggak ada. Lah, berarti kan makmum selanjutnya ini makmum sama imam yang tidak memiliki ilmu, ya kan? Dosa semua, termasuk kita dosa. Contohnya, kita punya kemampuan jadi presiden, kok nggak mau jadi presiden? Dosa. Kita punya kemampuan jadi RT, kok nggak mau jadi RT? Dosa. Ya, kita punya kemampuan jadi korlap, nggak mau jadi korlap, kemudian akhirnya dipimpin oleh orang yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kapabilitas, maka kita ikut dosa karena kita menyerahkan sesuatu urusan bukan pada orang yang yang ahli begitu. Ya, jadi sekarang belajar kita, ya bukannya kita sombong, bukan kita sombong. Ini semata-mata kita itu pakai ilmu begitu. Kita pakai ilmu begitu. Mungkin itu aja ya, Pak Untung. Bisa ya. Gak apa-apa. Silakan sambil dimakan. Berarti minggu depan Semar sama Pandawara ya. Silakan nanti di sini mau di sana apa mau di sini monggo. Pokoknya 1 kali putaran, boleh di gang, boleh di musola. Tapi setelah itu mau saya geser ke sini semua. Begitu. Saya 15 menit ya, jam 9 ya. Masuk kayaknya. Enggak, ada acara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya, ini kejadian di perusahaan kadang di pabrik. Itu ketika kita habis sholat wajib kan kita kan kadang kan sebelumnya ba'diyah atau qobliyah kan ya. Nah kita melaksanakan sholat ba'diyah. Terus ada makmum menepak kita, itu gimana hukumnya makmum? Sedangkan kita udah tahu nih kita sholat ba'diyah, tapi kita nggak ngomong Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, liman hamidah. Ngomong itu ya masih hukumnya untuk yang makmumnya. Kita langsung ngomong ke makmum, tadi saya habis sholat ba'diyah. Itu gimana ya? Kadang sering diperlukan sih. Ya, hukumnya boleh. Kita nggak perlu ngomong, nggak perlu ngomong. Iya, nggak perlu ngomong, biarin aja gitu. Dan itu hukumnya sah. Hukumnya sah begitu. Bahkan gini, misalnya saya udah sholat nih, udah sholat di sini, atau misalnya saya udah sholat di rumah gitu, saya udah sholat duhur begitu di rumah sendirian begitu. Kita boleh mengulangi sholat lagi dengan catatan kualitas sholat yang kedua harus lebih tinggi. Misalnya tadi kok munfarid sendirian, berarti harus yang kedua jamaah begitu. Atau misalnya istri saya, karena saya sholatnya sejak ini saya selalu di sini, berarti kan istri saya nggak kebagian jamaah nih gitu kan. Nah istri saya pengen jamaah, mas sholat sunnah dulu gitu. Dia makmum ke saya meskipun saya niatnya sholat sunnah, tapi istri saya sholat wajib, itu sah gitu, boleh, nggak apa-apa, biarin aja begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya, tapi sebelumnya juga alhamdulillah banget tadi ada yang bisa kita kutip. Kalau kita mampu untuk menjadi ketua DKR nggak mau ya itu berarti ini ya alhamdulillah kita ada sedikit jaminan, insya Allah seterusnya seperti itu. Terus pertanyaannya ini apa? Tentang wudhu kan tadi ada salah satu media yaitu air gitu kan. Nah, untuk airnya itu misalnya di perumahan ini kan rata-rata di toren atau apa seperti itu. Di situ kalau musim panas mungkin ada panas atau hangat atau apa seperti itu. Terus itu hukumnya bagaimana? Terus kalau untuk dikatakan air itu suci, volumenya berapa liter kah atau apa itu, takarannya seperti apa? Sama dengan kondisi yang kemarin kita beberapa waktu terjadi itu, kita kehilangan air beberapa hari,
itu ada air tapi galonan atau apa, nah itu kita tetap bisa pakai air seperti itu kah? Tekniknya caranya gimana, atau dituang ke padasan atau apa seperti itu, terus atau kita pakai yang teknik menggunakan tayamum atau debu seperti itu? Mohon penjelasannya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa pertanyaan tadi? Yang air satu doang. Yang air yang ditoren itu sama takaran dikatakan suci berapa? Ya. Nah, sebelum saya menjawab, saya ini tanggapi dulu yang tadi. Itu ini bukan serangan balik ya. Jadi begini. Ya, kayak gini. Jadi memang tidak ada aturan baku syarat menjadi ketua DKM itu harus A, B, C, D gitu ya. Enggak. Saya yakin semuanya ini karena sudah jadi bapak, berarti kan sudah jadi pemimpin gitu kan. Artinya semuanya sudah layak gitu kan. Memang nanti di antara sekian ini ada yang paling layak, tentu ada gitu ya. Tentu ada gitu. Tapi yang jelas kalau hanya sebagai ketua DKM, setahu saya ya Ustaz, itu tidak harus hafal Quran atau apa, tidak. Ya, nanti karena apa yang dipakai itu bukan itunya, tapi manajerialnya, ya kan? Bagaimana mengatur bawahan, bagaimana memanajemen, itu kan di situ yang dibutuhkan. Kecuali untuk jadi imam sholat, itu memang ada aturannya. Yang hafalannya paling banyak, yang bacaannya paling fasih, yang umurnya lebih tua, bahkan ada yang istrinya lebih cantik, itu lebih berat, ya. Iya, itu ada. Itu termasuk salah satu syarat menjadi imam begitu. Tapi kalau sekedar ketua DKM, saya sebenarnya punya gambaran ya, ada beberapa orang di teman-teman pengurus DKM ini sebenarnya punya leadership bagus ini gitu kan. Tapi beliau mungkin terbebani embel-embel DKM, yang namanya DKM itu identik sama siji religius gitu kan. Berarti harus lebih pintar, enggak begitu. Yang penting leadershipnya bagus. Nah nanti misalnya kayak Ustadz Muklis gitu, biar bagian yang ngajar anak-anak gitu ya. Itu kalau untuk leadership nggak harus ini gitu. Pak Eko bisa gitu. Yang penting nanti bisa menentukan ini programnya ini. Nah nanti tentang siapa yang ngisi kita bisa serahkan lagi siapa yang ahli. Itu yang itu bukan pertanyaan, itu tanggapan. Oke. Tadi yang pertama adalah air gitu ya. Jadi air itu bisa kita gunakan untuk bersuci selama itu bukan air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah dipakai dan bukan air mutan najis, air yang kena najis. Jadi nanti air itu terbagi menjadi 3. Air yang suci mensucikan, kemudian ada 3 atau 4. Air yang suci dan mensucikan, artinya airnya suci dan bisa untuk mensucikan, artinya bisa buat wudu, bisa buat mandi wajib ya. Kemudian ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Saya kebetulan habis. Itu suci tapi nggak bisa buat wudu. Air sirup itu suci tapi tidak bisa buat wudu ya. Air kopi itu suci boleh diminum tapi tidak bisa untuk mensucikan. Kemudian ada air mustakmal, air yang sudah dipakai. Contohnya kita pakai air kemudian kita tadangin lagi nih di bawahnya. Nah itu kan dipakai nih buat wudu, kita ini lagi itu buat wudu lagi. Nah itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar air yang suci dan mensucikan dan bukan mustakmal. Satu lagi, air itu tidak terkena najis. Nah nanti itu kaitannya. Jadi ketika masalah ditoren bagaimana, kena panas bagaimana gitu. Memang ada pendapat ketika kena panas matahari itu hukumnya makruh begitu ya. Tapi dengan kondisi kita yang seperti ini susah untuk menghindari karena memang toren adanya di atas begitu kan. Bahkan pakai pam aja kadang panas juga gitu kan, kena panas matahari. Tapi itu tetap suci dan mensucikan begitu. Artinya boleh digunakan untuk wudu dan untuk mandi ya, untuk itu. Terus takarannya ini sebenarnya masuk bahasan baru yaitu air 2 kulah ya. Jadi air agar itu bisa dipakai untuk bersuci gimana ya? Jadi air 2 kulah. Jadi ketika air kok kurang dari 2 kulah, contohnya ini kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu kalau diliterkan sekitar 200
Terima kasih Pak Rizky. Itu sekitar 200 liter air. Nah, itu 2 kulah. Nah, kalau 2 kulah itu misalnya kita mau wudhunya kok kerobokan, itu nggak apa-apa. Misalnya kita biasanya kalau di kampung-kampung kan baknya gede ya. Nah, itu biasanya lebih dari 2 kulah, lebih dari 200 liter. Kita wudhu kok airnya jatuh ke situ lagi nggak masalah. Tapi kalau kurang dari 2 kulah tidak boleh dipakai air seperti itu, harus air yang mengalir. Ini air ini kurang dari 2 kulah tapi bisa buat wudhu. Catatannya gimana? Harus mengalir. Tidak boleh ada cipratan air yang masuk lagi ke sini. Karena ketika ada cipratan air yang masuk ke sini, maka ini menjadi air mustakmal karena kurang dari 2 kulah begitu. Tapi kalau kita masih pakai toren air mengalir itu lebih aman sih, lebih aman karena itu udah hampir dipastikan suci dan mensucikan begitu. Bisa dipahami baik Pak Santo? Mungkin ini ya udah ya. Ya, mungkin itu aja. Bapak-bapak, ini sudah jam 9, jadi saya cukupkan sekian. Misalnya masih ada yang mau bertanya, bisa japri saya boleh, nggak apa-apa. Kalau memang bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Ada Ustadz Muklis, ada Ustadz Imam, boleh bertanya sama beliau ya. Beliau nanti juga gantian, nanti yang mimpin kajian seperti ini, insya Allah gantian. Nanti sambil jalan, syukur-syukur kita bisa ngundang ustadz-ustadz yang lebih kompeten, guru-guru kita insya Allah mudah-mudahan ke depannya. Sambil dinikmati, saya tutup acara pada malam hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky, Pak Muklis, teman-teman dari Kang Pandawa khususnya atas jamuannya, atas sedekahnya, mudah-mudahan berkah semuanya. Minta tolong bantu diberesin ya. Saya izin pamit dulu. Wah, assalamualaikum.